Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji, yang saya hormati Ibu Asridiana, SIP, MPA sebagai coach, yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur sebagai mentor. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yusuf, Angkatan 4, Kelompok 2 dengan NDH 12. Saat ini saya bertugas di bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan penerapan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle di Kota Merdu. Di awal presentasi, saya akan memaparkan profil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang 3, Merdu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten. Adapun visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan lestari dalam wilayah Kabupaten Pidijaya. Sedangkan untuk misi dari Dinas Lingkungan Hidup mendukung dari misi Kabupaten Pidijaya dalam RPJM 2019 sampai 2024, yaitu untuk memperbaiki kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat secara terintegrasi dan terkoneksi secara proporsional yang berbasis kewilayahan dan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Pidijaya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pidijaya. Dalam menjalankan organisasinya, kepala dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 kepala bidang. Bidang dalam Dinas Lingkungan Hidup yaitu bidang penataan dan penaatan PPLH, yang kedua bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas. Saat ini saya bertugas di bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas. Adapun tugas dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas yaitu melakukan kewenangan dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Sedangkan untuk jabatan saya sebagai calon ahli pertama penyuluh lingkungan hidup, saya mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup. Dalam rancangan aktualisasi, di sini kita akan mengidentifikasikan isu. Adapun 5 isu hasil identifikasi dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya. Isu-isu tersebut yaitu yang pertama, belum optimalnya pengarsipan laporan persampahan dan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun di Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, belum optimalnya informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang keempat yaitu belum optimalnya program sosialisasi pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang kelima yaitu belum adanya layanan informasi persampahan berbasis digital di bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas. Setelah melakukan identifikasi isu, untuk menganalisis isu-isu tersebut, saya menggunakan teknik AKPK dengan hasil ketiga isu dapat memenuhi syarat untuk dianalisis ke tahap selanjutnya. Dari teknik AKPK, kita akan mendapat 3 isu yang akan dianalisis menggunakan teknik USG. Di antara ketiga isu tersebut yaitu yang pertama, belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan penerapan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Isu kedua, belum adanya informasi layanan persampahan berbasis digital di bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya. Dan yang isu ketiga yaitu belum optimalnya program sosialisasi pengelolaan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari ketiga isu tersebut didapat poin pertama atau ranking pertama yaitu belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan penerapan konsep 3R. Reuse, reduce, dan recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil analisis isu dan metode penetapan isu, maka isu utama yang diambil yaitu belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan penerapan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Isu yang didapat lalu dianalisis lagi menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui sebab akibat hingga memunculkan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga dengan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidijaya. Di sini kita dapat lihat bahwa munculnya isu tersebut yaitu adanya pertama masih kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah dengan konsep 3R, program penanganan sampah belum dijalankan dengan optimal, belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah, masih kurangnya penggunaan media informasi digital terkait sosialisasi penanganan sampah dengan konsep 3R, dan belum memaksimalkan penggunaan peralatan kantor seperti komputer atau scan sebagai media pendukung dalam upaya meningkatkan penanganan sampah dengan konsep 3R. Gagasan kreatif dari isu tersebut yaitu optimalisasi kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan penerapan konsep 3R. Dari gagasan isu yang didapat, kemudian saya melakukan kegiatan dan tahapan kegiatan yang saya jalani dalam masa aktualisasi. Ada 4 kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama studi literatur terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Yang kedua melakukan perancangan dan pembuatan media informasi terkait konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang ketiga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah. Dan kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi hasil pemberian pemahaman akan penerapan konsep 3R. Dari kegiatan yang pertama yaitu studi literatur terhadap data atau informasi yang dibutuhkan, maka tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama mengumpulkan data terkait kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan sampah. Yang kedua mempelajari konsep pengelolaan sampah berbasis 3R, reuse, reduce, dan recycle. Dan yang ketiga mencari panduan penerapan konsep 3R dalam upaya pengurangan sampah yang dihasilkan. Dan pada tahap kegiatan kedua yaitu melakukan perancangan dan pembuatan media informasi terkait konsep 3R, maka tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama merancang poster atau infografis terkait konsep dan penerapan 3R, yang kedua membuat poster atau infografis sesuai konsep yang diinginkan dalam bentuk fisik, yang ketiga membagikan poster di beberapa tempat, yang keempat mempublikasikan media informasi yang telah dibuat di dalam akun sosial Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa Instagram dan Facebook. Pada kegiatan ketiga, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep 3R dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, maka tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan bahan sosialisasi yang diperlukan seperti poster, dan yang kedua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparatur desa, pemuda, dalam kegiatan sosialisasi, dan yang ketiga memberikan sosialisasi dan penyajian contoh dalam penerapan penanganan sampah dalam kegiatan sehari-hari, serta yang keempat yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk foto. Pada kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi hasil dari pemberian pemahaman akan penerapan konsep 3R. Maka tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi mengenai pengetahuan akan penerapan konsep 3R dalam penanganan sampah. Yang kedua melakukan perbaikan atas evaluasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor.
Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kepada atasan. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi yang saya akan lakukan, yaitu pada kegiatan pertama, studi literatur terhadap data atau informasi yang dibutuhkan, yang saya lakukan pada bulan Maret minggu keempat sampai awal April minggu pertama. Pada kegiatan kedua, yaitu melakukan perancangan dan pembuatan media informasi terkait konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle, yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan April, yang dilanjutkan pada awal minggu pertama bulan Mei. Yang ketiga, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep 3R dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah, yang dilakukan pada awal minggu pertama bulan Mei sampai awal minggu pertama bulan Juni. Kegiatan keempat itu melakukan evaluasi hasil dari pemberian pemahaman akan pengurangan sampah dengan konsep 3R yang dilakukan pada bulan Juni, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Demikianlah presentasi yang saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.